Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heridian Azalin dari kelas 2024A dengan NIM 018. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang kualitas daya. Pertama yaitu apa itu kualitas daya? Kualitas daya atau power quality adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana tegangan arus dan frekuensi dalam sistem tenaga listrik sesuai dengan standar atau spesifikasi yang sudah ditetapkan. Kualitas daya yang baik berarti bahwa suplai listrik memiliki karakteristik yang stabil dan sesuai kebutuhan peralatan listrik yang terhubung. Sebaliknya, kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan gangguan pada peralatan, kerugian ekonomi, dan bahkan pemadaman total. Mengapa kualitas daya itu penting? Yang pertama yaitu keandalan sistem tenaga listrik. Suplai daya yang stabil dan berkualitas tinggi sangat penting untuk menjaga keandalan operasi peralatan listrik. Gangguan pada kualitas daya dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat elektronik, motor, dan generator. Yang kedua, efisiensi operasional. Kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan penurunan efisiensi energi, meningkatkan konsumsi daya reaktif, dan menyebabkan pemborosan energi. Yang ketiga, yaitu untuk perlindungan peralatan. Perangkat modern seperti komputer, server inverter, dan peralatan industri sensitif terhadap fluktuasi tegangan, harmonisa, dan gangguan lainnya. Yang keempat, regulasi dan standar. Banyak negara menerapkan standar ketat untuk kualitas daya seperti IEE 519 dan IEC 6000 untuk memastikan sistem tenaga listrik beroperasi sesuai dengan parameter yang diizinkan. Yang kelima, yaitu dampak ekonomi. Masalah kualitas daya dapat menyebabkan downtime produksi, kerusakan peralatan, dan biaya perbaikan yang tinggi. Selanjutnya yaitu penyebab masalah kualitas daya. Penyebab masalah kualitas daya yaitu ada sumber internal. Yang pertama, beban non-linear seperti inverter, motor induksi, dan perangkat elektronik. Yang kedua, ketidakseimbangan beban antar fasa. Yang ketiga, penggunaan peralatan yang tidak efisien seperti motor yang terlalu besar. Selanjutnya yaitu ada sumber eksternal. Yang pertama, gangguan pada jaringan distribusi seperti petir, pohon tumbang, dan lain-lain. Yang kedua, fluktuasi tegangan akibat perubahan beban di jaringan. Yang ketiga, integrasi energi terbarukan seperti solar PV dan wind turbine yang dapat menyebabkan ketidakstabilan. Selanjutnya yaitu ada dampak buruk dari kualitas daya. Yang pertama, pada peralatan elektronik itu bisa menyebabkan kerusakan pada komponen sensitif seperti motherboard, komputer, server, dan controller. Dan juga umur peralatan yang lebih pendek akibat panas berlebih. Yang kedua, pada motor dan generator. Itu bisa menyebabkan panas berlebih akibat harmonisa dan juga getaran dan noise yang tidak normal. Yang ketiga, pada industri itu bisa menyebabkan downtime produksi akibat pemadaman atau kerusakan peralatan, dan juga biaya perbaikan dan penggantian peralatan yang tinggi. Yang keempat,
pada jaringan distribusi bisa menyebabkan kerugian energi akibat arus harmonisa dan juga tidak kestabilan sistem akibat ketidakseimbangan fasa. Solusi untuk meningkatkan kualitas daya yang pertama yaitu ada stabilizer tegangan, berfungsi untuk mengatasi fluktuasi tegangan. Yang kedua, filter harmonisa, berfungsi untuk memfilter pasif atau aktif untuk mengurangi distorsi harmonisa. Yang ketiga, atau UPS atau Uninterruptible Power Supply, berfungsi untuk melindungi peralatan dari pemadaman atau gangguan sistem. Yang keempat, ada Dynamic Voltage Restorer atau DVR, ini berfungsi untuk mengatasi SAG dan swell. Yang kelima, ada grounding system yang baik untuk mengurangi noise dan gangguan elektromagnetik. Mengapa kualitas daya itu penting? Kualitas daya adalah aspek yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik karena memengaruhi keandalan, efisiensi, dan umur peralatan listrik. Yang pertama, yaitu untuk menjaga keandalan sistem tenaga listrik, suplai daya yang stabil, kualitas daya yang baik, memastikan bahwa tegangan, arus, dan frekuensi tetap stabil dan sesuai dengan standar operasi. Hal ini sangat penting untuk menjaga keandalan sistem tenaga listrik. Selanjutnya, untuk mencegah pemadaman atau blackout, masalah seperti voltage SAG atau penurunan tegangan, swell, kenaikan tegangan, atau gangguan transien dapat menyebabkan pemadaman total jika tidak ditangani dengan baik. Yang kedua, untuk melindungi peralatan listrik. Pertama, peralatan sensitif. Banyak perangkat modern seperti komputer, server, controller industri, dan perangkat elektronik lainnya sangat sensitif terhadap fluktuasi tegangan, harmonisa, dan gangguan lainnya. Kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat ini. Selanjutnya, umur peralatan. Umur peralatan, gangguan seperti harmonisa, ketidakseimbangan fasa, atau lonjakan tegangan dapat menyebabkan panas berlebih atau overheat pada motor, transformator, dan peralatan lainnya, sehingga menyebabkan memperpendek umur peralatan tersebut. Yang ketiga, itu untuk meningkatkan efisiensi energi. Pertama, untuk mengurangi kerugian energi, kualitas daya yang buruk seperti faktor daya rendah atau adanya harmonisa dapat menyebabkan kerugian energi dalam bentuk panas atau getaran mekanis. Hal ini mengurangi efisiensi sistem secara keseluruhan. Kedua, optimalisasi konsumsi daya. Dengan kualitas daya yang baik, konsumsi daya aktif atau real power dapat dioptimalkan, sedangkan daya reaktif atau reactive power diminimalkan sehingga biaya operasional dapat dikurangi. Yang keempat, untuk menghindari kerugian ekonomi. Pertama, downtime produksi. Di sektor industri, masalah kualitas daya seperti pemadaman atau kerusakan pada peralatan dapat menyebabkan downtime produksi yang berdampak langsung pada pendapatan perusahaan. Selanjutnya, biaya perbaikan.
Kerusakan peralatan akibat kualitas daya yang buruk dapat mengakibatkan biaya perbaikan atau pergantian yang tinggi. Selanjutnya, penalti dari penyedia layanan listrik. Beberapa penyedia layanan listrik memberlakukan penalti kepada pelanggan yang menyebabkan distorsi, harmonisa, atau faktor daya rendah di jaringan distribusi. Yang kelima, untuk memenuhi standar dan regulasi. Pertama, standar internasional. Organisasi seperti IEEE, IEC, dan IM telah menetapkan standar ketat untuk kualitas daya seperti EEE 519 untuk harmonisa dan IN 50160 untuk karakteristik tegangan suplai. Mematuhi standar ini adalah wajib untuk memastikan sistem tenaga listrik beroperasi sesuai dengan parameter yang diizinkan. Kedua, persyaratan industri. Banyak industri memiliki persyaratan khusus untuk kualitas daya, terutama di sektor manufaktur, telekomunikasi, dan pusat data. Yang keenam, untuk mendukung teknologi modern. Energi pertama ada energi terbarukan, integrasi sumber energi terbarukan seperti solar PV atau fotovoltaik dan wind turbine seringkali memengaruhi stabilitas jaringan. Kualitas daya yang baik diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi ini tanpa menyebabkan ketidakstabilan. Kedua, smart grid. Teknologi smart grid bergantung pada kualitas daya yang baik untuk memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan distribusi energi secara real time. 3. IoT dan peralatan cerdas. Sensor dan perangkat IoT atau Internet of Things memerlukan suplai daya yang bersih dan stabil untuk berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu apa itu voltage SAG. Voltage SAG biasanya juga disebut dip tegangan, adalah kondisi ketika tegangan listrik turun sementara dari nilai normal. Biasanya hanya berlangsung dalam waktu sangat singkat atau beberapa milidetik sampai beberapa detik, lalu kembali normal. Penyebab utama dari voltage SAG ini ada beberapa. Yang pertama ada hubung singkat atau short circuit. Yang kedua, sambaran petir. Yang ketiga, gangguan jaringan listrik. Penurunan tegangan RMS menjadi 10% sampai 90% dari tegangan nominal menurut standar IEE. Metode pengendalian voltage SAG. Di sini ada beberapa metode pengendalian voltage SAG. Yang pertama itu sisi penyedia listrik atau power supply side. Pertama, untuk mengurangi gangguan hubung singkat. Kedua, perawatan jaringan. Tiga, optimalis topologi jaringan. 4, penggunaan peralatan proteksi. Yang kedua, sisi konsumen atau customer side. Pertama, instalasi peralatan mitigasi voltage SAG. Kedua, kompensasi tegangan. 3, untuk perbaikan kualitas daya. 3, sisi pabrikan peralatan atau manufaktur site. Pertama, ada mendesain peralatan yang lebih tahan terhadap voltage SAG. Sini ada peralatan mitigasi utama. Yang pertama ada SVC atau static var compensator.
Fungsi dari SPC ini yaitu untuk kompensasi daya reaktif dan juga stabilitas tegangan. Yang kedua ada AVC atau Active Voltage Conditioner, berfungsi untuk injeksi tegangan kompensasi, memperbaiki tegangan beban swing phase hingga 40% dan juga three phase hingga 60%. Yang ketiga ada SSTS atau Solid State Transfer Switch yang berfungsi untuk memindahkan beban ke sumber cadangan secara tepat. Yang keempat ada Uninterruptible atau Power Supply yang berfungsi untuk menyediakan energi cadangan dan juga untuk menjaga kontinuitas daya. Yang kelima ada DVR atau Dynamic Voltage Restorer yang berfungsi untuk kompensasi tegangan seri dan juga untuk memperbaiki voltage SAG. Yang keenam ada STATCOM yang berfungsi untuk kompensasi daya reaktif dan juga stabilitas tegangan. Pertama, Static Var Compensator atau SVC, yaitu struktur dasar Static Var Compensator atau SVC yang digunakan untuk mengatur tegangan sistem tenaga dan kompensasi daya reaktif atau VAR guna mengatasi masalah seperti voltage SAG, fluctuation, dan faktor daya rendah. Prinsip dari kerja SVC ini yaitu saat tegangan turun, SVC ini mengaktifkan kapasitor atau BC dan juga menyuntikkan daya reaktif kapasitif dan juga tegangan naik kembali. Saat tegangan naik, SVC ini akan mengaktifkan TCR lalu menyerap daya reaktif induktif dan juga tegangan akan turun kembali. Selanjutnya ada AVC atau Active Voltage Conditioner, peralatan elektronika daya yang digunakan untuk mengatasi voltage SAG atau penurunan tegangan dengan cara menyuntikkan tegangan kompensasi ke jaringan sehingga tegangan pada beban tetap stabil. Prinsip kerja dari AVC ini, pertama, saat tegangan normal, tegangan sumber normal AVC tidak menyuntikkan tegangan besar. Yang kedua, beban menerima tegangan normal saat tegangan voltage SAG. Saat tegangan voltage SAG, tegangan sumber akan menurun dan juga rectifier menyediakan daya DC, inverter menghasilkan tegangan kompensasi, injection transformer akan menyuntikkan tegangan. Solid State Transfer Switch atau SSTS adalah peralatan elektronika daya yang digunakan untuk memindahkan suplai listrik dari sumber utama ke sumber cadangan secara sangat cepat menggunakan saklar semikonduktor atau thyristor atau IGBT tanpa kontak mekanik. Penjelasan dari gambar ini, yang pertama ada sumber utama atau main source. Ini untuk merupakan sumber listrik utama dari jaringan distribusi pada kondisi normal. Beban menerima daya dari sumber ini. Yang kedua, sumber cadangan atau backup source, yaitu sumber alternatif seperti UPS, generator, atau jaringan lain. Ini digunakan ketika sumber utama mengalami gangguan. Yang ketiga ada solid
stage switch atau thyristor IGBT yang ini itu untuk saklar elektronik yang bekerja sangat cepat, tidak menggunakan kontak mekanik sehingga transfer bisa lebih cepat. Yang keempat ada unit control. Ini berfungsi untuk mendeteksi penurunan tegangan atau terjadi voltage SAG. Yang kedua, mengirim sinyal switching. Ketiga, untuk mengatur perpindahan sumber listrik. Yang kelima ada beban load. Ini itu untuk perawatan listrik yang membutuhkan tegangan stabil dan juga tetap mendapat suplai listrik saat terjadi gangguan. Selanjutnya ada UPS atau Uninterruptible Power Supply. UPS adalah perangkat penyedia daya listrik cadangan sementara yang berfungsi menjaga agar peralatan listrik tetap menyala ketika terjadi pemadaman listrik atau gangguan jaringan. UPS ini biasanya digunakan untuk menyediakan keamanan daya yang berkualitas tinggi untuk komputer tunggal, jaringan komputer, pusat data, medis, industri. Berdasarkan mode akses inverter, UPS dibagi menjadi cadangan, interaktif online, dan kompensasi tegangan inverter ganda online. Berdasarkan bentuk output dapat dibagi menjadi UPS dan UPS DC. Selanjutnya ada DVR atau Dynamic Voltage Restorer. DVR adalah perangkat kompensasi tegangan yang dipasang secara seri pada sistem tenaga listrik untuk mengatasi gangguan kualitas daya, terutama prinsip kerja SVC. Saat tegangan normal, tegangan sumber normal. DVR tidak menunjukkan tegangan, beban menerima tegangan langsung dari sumber. Kedua, saat voltage SAG, tegangan sumber akan turun. Energi storage menyuplai inverter. Inverter menghasilkan tegangan kompensasi DC. 4. Transformator seri akan menyuntikkan tegangan. Saat terjadi voltage swell, tegangan sumber akan naik. Selanjutnya, DVR juga menyuntikkan tegangan berlawanan fasa isolator. Selanjutnya, tegangan juga akan beban kembali normal. Dan juga terakhir ada STATCOM atau Static Synchronous Compensator. Static Synchronous Compensator atau STATCOM adalah perangkat kompensasi daya reaktif berbasis elektronika daya yang digunakan pada sistem tenaga listrik untuk menjaga kestabilan tegangan dengan cara menyuntikkan atau menyerap daya reaktif secara cepat. Prinsip kerja dari STATCOM ini, yang pertama, saat tegangan sistem turun, STATCOM menyuntikkan daya reaktif kapasitif, tegangan sistem naik kembali, beban akan tetap stabil. Yang kedua, saat tegangan sistem naik, STATCOM menyerap daya reaktif induktif, tegangan sistem turun ke nilai normal. Yang ketiga, saat kondisi normal, STATCOM hanya memonitor tegangan daya reaktif kecil atau nol. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.